Ya, ciao. Kita kembali lagi di kata-kata Mustafa membahas gejolak hati yang ada di dalam hati dan pikiran kita, namun kita tidak mampu untuk mengatakannya. Ya, kita ganti ya, karena sudah bukan sesuatu yang asing lagi udah. Tapi ya, nanti saya akan bahas masalah yang asing-asing ini ya. Pada prinsipnya saya akan melanjut mengenai agnostik dan kekristenan atau agnostik dan Kristen. Sebuah kesaksian mengapa pada akhirnya saya memutuskan untuk menjadi seorang pengikut Kristus atau menjadi seorang Kristen. Dan ya, konsep simpel yang sudah saya jelaskan atau konsep sederhana yang sudah saya jelaskan membuktikan bahwa sebenarnya untuk memahami sebuah ajaran atau agama itu memang nggak pendapatnya dan opininya atau bagaimana kita menjangkau itu cukup sederhana, namun bagaimana masuk ke dalam diri kita itu yang sedikit mungkin lebih sulit ya. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita mendapatkan sebuah alasan di dalam diri kita bahwa oke, ini keputusan yang tepat, ini keputusan yang saya harus ambil. Itu adalah hal yang menurut saya lebih penting atau sangat penting. Bagaimana kita bisa merasakan yang namanya hidayah itu gitu ya, atau titik balik. Saya pribadi lebih percaya dengan titik balik, dimana ya kalau orang itu belum punya alasan mengapa dia harus percaya dengan Tuhan atau memeluk sebuah agama, ya mau dijelaskan bagaimanapun dia tidak akan punya alasan yang tepat kenapa dia harus beragama begitu ya. Tapi saat kita secara individu, secara pribadi yang siap sudah merasa oke, ini saat yang tepat, ya saya rasa nggak bukan tidak akan dipungkiri gitu ya, bahwa kita akhirnya akan memilih satu agama yang pas atau satu agama yang klik untuk kita pribadi. Dan setelah saya membahas alasan kenapa secara rinciannya atau secara detailnya saya memeluk agama Kristen, saat ini saya akan membahas apa saja yang saya alami atau kenapa saya bisa menjadi seorang Kristen dari sudut pandang individu saya, bukan pola berpikir saya gitu ya. Ini sering juga disebut dengan kesaksian dan perjalanan iman. Namun sebelum masuk ke sana, setiap orang selain punya alasan, latar belakang orang itu tentunya akan menentukan kenapa dia bisa pada di titik tertentu. Contohnya saya saat ada di titik ini, saya memandang banyak kehidupan dari sisi ilmu komunikasi, karena saya adalah lulusan ilmu komunikasi, saya sarjana ilmu komunikasi. Jadi saya memahami komunikasi antar manusia, sehingga itu kenapa saya pernah katakan di video sebelumnya, saat saya melihat seseorang yang menggaung-gaungkan agamanya, namun saya lihat tidak sesuai dengan apa yang tertata dari hukum agamanya, maka saya akan katakan orang itu tidak beragama atau tidak sesuai dengan agama itu. Saya mau dikatakan itu munafik atau tidak, tapi saya akan lebih prefer mengatakan orang itu tidak beragama, karena saya melihat dari bagaimana peluang dalam komunikasi yang ada di dalam diri seseorang itu lebih besar dibanding keyakinannya. Jadi bagaimana seseorang berkomunikasi saat dia mengatakan aku beragama, tapi tidak sesuai dengan hukum-hukum dan sifat-sifat yang diajarkan di dalam agamanya, maka dari segi komunikasi saja ini sudah bertolak belakang dengan
perspektif atau sudut pandang yang dimiliki orang tersebut. Sehingga saya sebagai mantan pelajar ilmu komunikasi karena sudah lulus ya. Jadi saya melihat pengalaman hidup saya, perjalanan iman saya itu saya telaah melalui ilmu komunikasi. Ya, saya pernah didebat dengan orang, saya akan jelaskan masalah Tuhan atau persoalan Tuhan dari sudut ilmu matematika. Ada yang pernah begitu. Kamu kalau mau percaya Tuhan mau dari sudut pandang sains mana? Nanti saya bisa jelaskan gitu ya. Namun saat kita melihat prinsip kebertuhanan dari si sains, sekali lagi menurut saya tidak akan ada ilmu pengetahuan sains yang bisa membuktikannya. Sehingga kita harus mendapatkan hipotesa kita sendiri, kesimpulan kita sendiri. Dan ini menurut saya tidak harus ada campur tangan dari orang lain. Campur tangan di sini sebelum kita akhirnya memeluk ya, atau sebelum akhirnya kita memutuskan beragama, menurut saya harusnya tidak ada campur tangan dari orang lain. Saat kita memutuskan masuk ke agama tersebut atau agama tertentu, barulah kita mungkin saat belajar dan lain-lain itu melibatkan orang lain. Tapi saat sebelum kita memutuskan aku belum mau masuk ke agama ini, jangan pernah belajar dari orang yang pro terhadap agama tertentu menurut saya, karena ya nggak akan ada ujungnya gitu ya. Maksudnya saat kamu meyakini dan keyakinanmu itu berasal dari keyakinan orang lain, ini sama aja kayak kamu waktu masih kecil diajarkan agama dengan orang tuamu, setelah itu kamu ikuti ya begitu saja gitu ya. Dan saya merasa ini cara yang kurang klimaks atau kurang klik untuk memahami kebertuhanan. Dan ya, sebagai ilmu komunikasi, mahasiswa ilmu komunikasi, dan yang orang yang belajar ilmu komunikasi, penelitian atau skripsi saya terakhir itu adalah saya fokusnya di ilmu semiotika atau komunikasi semiotika. Awamnya atau umumnya, komunikasi semiotika itu adalah komunikasi yang berbicara tentang bagaimana komunikasi menggunakan tanda atau dengan tanda. Contoh paling sederhananya adalah bagaimana kita setiap hari menggunakan kendaraan. Misalnya kalau Anda menggunakan kendaraan, setiap hari itu kan ada tuh lampu lalu lintas. Harusnya kan ya mengatur lalu lintas itu kan polisi gitu ya, atau bapak-bapak aparat polisi. Namun kita tidak bisa pungkiri bahwa satuan polisi ini memiliki keterbatasan anggota, sehingga cara satu-satunya untuk mengatur lalu lintas adalah dengan memberikan atau menggunakan alat atau teknologi tertentu untuk menggantikan posisi polisi tersebut. Salah satunya adalah lampu lalu lintas. Ya, lampu lalu lintas itu sebenarnya adalah cara dari polisi untuk berkomunikasi kepada masyarakat bahwa kalau merah itu kalian harus stop karena di situ ada simpangan yang kalau kalian semua hajar itu akan semerawut gitu ya, atau akan berantakan jalanannya. Jadi kalau misalnya merah kalian stop, orange kalian hati-hati atau pelan-pelan, hijau kalian jalan. Jadi ini adalah salah satu contoh pola komunikasi semiotika. Dan menurut saya Tuhan itu juga berbicara melalui komunikasi semiotika. Yang saya selalu percaya bahwa kegelapan, kejahatan atau ilmu-ilmu satanik, ilmu-ilmu yang berunsur pada ketidakbaikan itu tidak bisa merencanakan sesuatu. Itu kenapa ada istilah seperti ini yang saya tangkap juga dari ajaran agama lain, bahwa setan atau ilmu yang jahat atau sesuatu yang buruk itu akan mempengaruhi manusia untuk berlaku jahat.
dipakai untuk berlaku jahat. Jadi dia hanya mempengaruhi manusia untuk berlaku jahat. Dia tidak bisa secara langsung berlaku jahat karena entah mereka tidak memiliki kemampuan atau mungkin keterbatasan dimensi dan lain-lain. Jadi menurut saya, saat sesuatu yang baik terjadi padamu, itu tidak datang dari kejahatan, keburukan, atau setan-setan yang ada di alam semesta ini. Jadi menurut saya, cara Tuhan berkomunikasi dengan kita adalah bagaimana Dia memberikan komunikasi yang baik kepada kita. Dan semiotika adalah menurut saya yang paling umum atau paling mudah dilakukan Tuhan kepada kita, bahwa untuk menunjukkan eksistensinya, ini loh tandanya, begitu ya. Dan saya tidak tahu, dan saya tidak bisa menjamin bahwa semiotika yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia itu sama, gitu ya. Sehingga saya pun bisa mengatakan bahwa ya, hidayah orang atau perjalanan iman orang itu ya bisa didapatkan dari agama-agama yang lainnya juga. Bisa saja apa yang saya alami, semiotik yang saya alami itu terjadi pada seseorang dalam memeluk agama yang lain, gitu ya. Dan mengapa gitu ya, kok Tuhan nggak memberikan hidayah atau semiotiknya ke satu agama tertentu? Menurut saya secara umum ini pendapat pribadi saya, bahwa ya kita nggak bisa dijadikan satu pasukan gitu ya, satu penganut gitu ya, karena Tuhan menciptakan manusia itu dengan kompleksitas yang teramat kompleks kok ya. Secara sains saja banyak cara untuk membantah bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Karena ya memang manusia itu kompleks, dan bukan tugas kita sebelum ilmu pengetahuan atau sains itu mencapai jawabannya, kita membuat jawaban dengan cocok logi gitu ya, bukan waktunya gitu ya. Sehingga ya setiap orang wajib memiliki perjalanan imannya sendiri. Ya, titik balik tertentu yang akan menjadikan manusia itu pada akhirnya, ya ini aku sebagai jati diri agamaku. Dan Tuhan itu berkomunikasi semiotik dengan saya itu dengan berbagai macam cara. Dari saya yang berkali-kali mendapat Alkitab, namun saya sangkal atau mungkin saya terhalangi dari beberapa kali perjalanan iman yang dari diri saya itu menuju ke arah agama Kristen. Oke. Satu semiotik yang pertama adalah yang diberikan Tuhan kepada saya, bagaimana seumur hidup saya beberapa kali mendapat Alkitab atau kitab Injil. Ya, saya mendapat Alkitab Injil ini kurang lebih dalam hidup saya, seumur hidup saya itu 3 kali. Yang kedua itu adalah di masa-masa saat saya masih tinggal bersama orang tua, sehingga saat saya mendapat Alkitab itu sepertinya selalu disingkirkan oleh orang tua saya. Sehingga pada akhirnya saat saya sudah dewasa dan saya sudah tinggal sendiri, saya kembali mendapat Alkitab yang entah bagaimana caranya Alkitab ini tetap ada di dekat saya. Sebagaimanapun saya pergi kemanapun, karena saya adalah anak kos-kosan yang pindah kemana-mana gitu ya. Jadi entah kenapa Alkitab adalah salah satu barang atau kita bisa sebut barang lah ya, salah satu barang atau buku yang tidak pernah ketinggalan atau pindah saat saya pindah-pindah tempat tinggal. Sehingga saya kadang-kadang selalu bertanya, saya kan nyimpan kitab-kitab juga ya di aplikasi atau di handphone, tapi kok nih buku tetap ada di saya. Ini adalah salah satu cara Tuhan menurut saya berkomunikasi dengan saya, bahwa ini adalah salah satu cara Tuhan berkomunikasi dengan saya. Ya, selain itu, kalau saya menerima
satu komunikasi ini saja menurut saya terlalu naif ya. Bisa aja itu memang adalah sebuah kebetulan yang kebetulan begitu kan ya. Oke. Yang kedua adalah saya tinggal dengan keluarga yang secara taat muslim, bisa dikatakan taat muslim atau taat agama. Namun saya juga punya beberapa keluarga yang non muslim karena saya lahir sebagai seorang muslim. Di tengah perjalanan hidup saya, orang tua saya mencoba membatasi saya untuk memahami agama lain selain agama Islam. Tapi saat saya akhirnya memutuskan untuk merantau, entah kenapa saya masuk ke salah satu kampus yang dinaungi dari atau yang di bawah naungan gereja Kristen. Mungkin buat teman-teman yang mengikuti media sosial saya tahu saya kuliah di mana. Saat saya kuliah, entah kenapa saya banyak terlibat dengan kegiatan-kegiatan kekristenan. Dan kegiatan-kegiatan ini tentunya tidak saya terima dengan garis keras gitu ya. Karena pada saat saya kuliah saya juga sempat berada di posisi saya ingin menerima agama Islam secara utuh dan saya ingin mempelajarinya. Tapi ternyata saat saya benar-benar di 2013 itu sekitar semester berapa gitu ya, saya mendapat sebuah pengalaman yang cukup mengecewakan mengenai agama, sehingga saya merasa harus terbuka. Dan saat saya terbuka, entah kenapa jalan saya seperti seolah-olah saya menuju ke setiap kegiatan-kegiatan kekristenan. Saya pernah menjadi seorang dokumenter Natal. Saya pernah menjadi seorang wakil panitia acara Paskah di kampus saya. Dan saat saya terpilih menjadi sebuah wakil ketua BEM juga, saya aktif terlibat dalam beberapa acara-acara kekristenan. Padahal acara-acara agama yang lain juga ada, seperti santunan anak yatim dari saat-saat ibadah puasa, Ramadan gitu ya, menyambut acara-acara Nyepi. Tapi seolah seperti saya tertuju untuk aktif dalam kegiatan kekristenan. Dan menurut saya ini juga tidak menyimpulkan sebuah kesimpulan bahwa saya harus pindah secara Kristen. Karena pada saat itu saya juga tidak ada terpengaruh sedikit pun. Itu hanya akhirnya saya simpulkan bahwa kenapa saya bisa melalui perjalanan itu gitu ya. Dan komunikasi semiotik selanjutnya adalah bagaimana saya sebagai manusia. Saya pernah membahas agnostik, bagaimana agnostik berdoa. Di dalam video itu saya tersirat bahwa sebenarnya kita sering berkomunikasi dengan diri kita sendiri gitu ya. Yang mungkin pada saat itu saya pernah secara tersirat saat berkomunikasi dengan diri saya sendiri, saya berbicara pada Tuhan. Ya, pada saat itu saya seperti masih dalam keraguan Tuhan itu ada atau tidak, tapi saya seperti pernah berbicara di dalam hati atau di dalam diri bahwa kalau memang Tuhan mengizinkan saya memiliki seorang jodoh gitu ya, saya ingin berjodoh dengan orang-orang yang dengan orang yang berbeda keyakinan dari keyakinan bawaan lahir saya. Dan apapun keyakinan orang ini mungkin akan menjadi penentu apa yang saya yakini. Dan selama beberapa tahun, entah kenapa setelah saya berdoa itu, walaupun saya juga elak juga gitu ya, saya sangkal juga gitu ya, selama kurang lebih 4, 5 atau sampai 6 tahun saya itu selalu dekat dengan orang-orang Kristiani. Saya nggak ngerti gitu ya. Jadi saya merasa kok beberapa waktu itu saya masih nggak begitu sadar dengan doa yang pernah saya ucapkan. Tapi beberapa waktu ini, kenapa kok saya tiba-tiba banyak akrab dengan orang-orang Kristen, termasuk dengan wanita-wanita Kristen. Dan saya pun pernah begitu ya, maksudnya kayak pacaran itu
jadian dengan orang Kristen yang anti sekali berpacaran beda agama atau beda keyakinan. Tapi saat saya terbuka mengatakan bahwa saya adalah seorang agnostik, dia akhirnya mau pacaran sama saya. Begitu juga dengan selanjutnya bahwa saya banyak bertemu dengan wanita-wanita Kristen yang mengisyaratkan saya untuk menikahi mereka secara Kristen gitu ya. Sehingga tiga hal ini, salah tiga ini akhirnya menjadi titik balik saya, mengingat kembali kehidupan saya, memproses kembali pengalaman saya, bahwa saya simpulkan ini adalah cara Tuhan berkomunikasi dengan saya, yaitu komunikasi semiotika. Walaupun sebenarnya ada dua cara yang saya simpulkan bagaimana Tuhan berkomunikasi dengan kita. Pertama adalah Tuhan berkomunikasi dengan kita secara semiotik, dan dia berkomunikasi kepada kita secara linguistik. Berkomunikasi secara linguistik ini adalah pengalaman iman yang menurut saya terlalu naif untuk kita bagikan. Banyak kan orang yang katanya gitu ya, dia bertemu dengan Tuhan, melihat wujud Tuhan, melihat sosok Tuhan dengan cahaya yang begitu berkilauan sinarnya. Yang menurut saya pengalaman linguistik ini harusnya menjadi pengalaman pribadi yang tidak menjadi konsumsi umum. Ya, namun kalau misalnya ada yang ingin tahu apakah saya mengalami pengalaman linguistik ini, ya saya pernah mengalaminya. Cuman saya tidak ingin menceritakannya karena saya tetap orang yang berpatok pada ilmu pengetahuan, dan saya adalah seorang mahasiswa komunikasi yang meninggikan ilmu komunikasi karena itu adalah ajaran saya selama saya berkuliah. Sehingga pengalaman semiotik atau pengalaman yang secara tanda ini adalah menurut saya pengalaman yang tidak bisa didapatkan oleh banyak orang. Cuman kalau misalnya kita mau lihat perwujudan Tuhan, siapapun bisa mengaku bahwa dia melihat Tuhan. Siapapun akan atau bisa mengaku bahwa dia pernah melihat Tuhan. Namun apakah dia bisa menceritakan sebuah tanda-tanda rinci yang terjadi dalam hidupnya? Saya rasa tidak juga. Ya, ada beberapa orang yang ciri umumnya adalah saat dia mendapatkan perjalanan iman komunikasi dengan Tuhan dengan cara semiotik adalah salah satunya rata-rata adalah dia mendapatkan Alkitab. Dan saat saya mendengar pengalaman-pengalaman ini, ya ini termasuk menjadi sebuah titik balik bagaimana saya menyimpulkan. Cuman kan akhirnya saya menyimpulkan nih, kayaknya nggak mungkin. Akhirnya saya ingat dalam diri saya apa saja nih komunikasi dengan Tuhan yang pernah terjadi dengan saya. Ternyata bukan hanya saya pernah mendapatkan Alkitab, tapi saya juga pernah mendapatkan apa yang sudah saya ceritakan tadi atau saya jabarkan tadi. Ya, lalu selanjutnya apakah saya akan tetap membahas agnostisme? Ya, saya akan tetap membahas agnostisme karena ini tetap menjadi pertanyaan yang umum di DM saya, di Facebook saya, di YouTube saya. Apakah saya akan berhenti membahas agnostik? Tidak, saya akan tetap membahas agnostik. Namun selanjutnya saya akan fokus membahas tentang agnostik agamais atau agnostik agamis. Kalau dalam Wikipedia ini ditentukan dari agnostik teis dan agnostik lemah. Bagaimana agnostik berperan dalam sebuah agama tertentu dan bagaimana agnostik berkolaborasi dengan agama-agama tertentu. Ya, karena menurut saya sebelumnya saya membahas agnostik sebuah paham. Oke, saya menjabarkan secara beraneka ragam paham agnostik itu seperti apa. Lalu saya menjelaskan bagaimana agnostik bukan agama yang ini berujung atau berunsur pada agnostik humanis atau agnostik teis, bahwa ya agnostik itu bukan agama, bahwa agnostik itu tidak semuanya orang agnostik itu beragama gitu ya. Namun next saya akan selanjutnya fokus kepada bagaimana saya menjelaskan peran agnostik dalam sisi keagamaan seorang manusia. Ciao. Gak ada yang mau jadi seorang koruptor, gak ada yang mau jadi pelacur dan istri kedua, tapi kenikmatan dunia lebih dari itu. Oh nikmatnya. Lahir dibaptis besar naik haji hati pelangi, mulut cuci hati kasar otak ditaruh di biji terserah.
Kedamaian absolut katanya ada di surga, surga yang mana katanya ikuti saja Tuhanku, ayolah Tuhan, Tuhan yang mana kebaikan itu suci, tapi mengapa baikmu ada batasnya? Kebaikan tak terbatas katamu,